Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianisa. Saya dari kelas 44 3C06 dengan nomor induk mahasiswa 44190791. Selamat pagi pemirsa Radar Pagi BSI TV. Kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Asrianisa. Radar Pagi edisi 26 Oktober 2020 akan menyajikan sejumlah informasi terkini dan teraktual dari dalam negeri dan mancanegara. Ancaman terancam, resesi, PHK, dan kemiskinan akibat pandemi akan kami sajikan sebagai berita utama. Pemirsa, ekonomi global melemah akibat pandemi COVID-19. Sebagian besar negara maju dan negara berkembang berpotensi mengalami resesi pada perekonomiannya, tak terkecuali negara Indonesia. Ekonomi Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, perekonomian Indonesia sudah menunjukkan pelemahan. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 sebesar 2,97%, melambat dari periode sama di tahun lalu yang tercatat 5,05%. Menurut dia, hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas perekonomian, baik dari sisi permintaan dan produksi mengalami penurunan. Penurunan aktivitas ekonomi nasional, menurut Joshua, berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh sebagian besar sektor usaha, termasuk pada sektor ekonomi non-formal akibat kebijakan PSBB di berbagai daerah di Indonesia. PHK di sektor formal yang dilakukan oleh perusahaan bersamaan dengan pekerja non-formal yang menurun tajam produktivitasnya. Pada akhirnya mendorong penurunan pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Joshua mengungkapkan, sebagian besar pekerjaan non-formal juga terdampak dengan penurunan pengeluaran konsumsi, dan bahkan turun kelas dari sebelumnya masyarakat berpenghasilan menengah menjadi penduduk rentan miskin, bahkan turun kelas menjadi masyarakat prasejahtera. Perlambatan ekonomi domestik yang cukup signifikan membuat Indonesia berpotensi mengalami resesi, yakni ketika pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut negatif. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 2, 2020 akan kontraksi di kisaran minus 3,5% hingga minus 5,1%, dengan titik tengah di minus 4,3%. Pada kuartal 3, 2020, diharapkan ekonomi Indonesia kian membaik, meski tetap berpotensi tumbuh negatif, yakni di kisaran minus 1% hingga positif 1,2%. Ia memperkirakan resesi akan berdampak secara real pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Radar Pagi BSI TV hari ini. Saya Asrianisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.